Tapi kalau kita berselawat istighfar mesti di depan orang, karena kita yang merasa butuh kepada Allah, ya bukan ria. Masalah orang menilai, wah sekarang sampai kemana-mana batas alim sekarang sampai, ya biarin aja, ngapain gitu. Mikirin orang. Kalau mikirin orang, kapan kita kelar-kelarnya mikir orang? Gak kelar-kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Masih mushola? Iya, masjid Sogir berarti, masjid kecil. Iya. Dalam rangka untuk ibadah bersama. Tadi kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah, tapi saya telat. Saya sholat jamaah di kilo 9 tadi di masjid samping di pinggir jalan itu, kan nggak nutup mau ke sini. Ya. Sudah dilanjutkan dengan tadi membaca Ratibul Haddad, dan alhamdulillah sekarang masuk kepada sesi selanjutnya ini, tausiah atau kajian pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkahnya dari majlis yang kita jalanin ini, kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan diselamatkan dari segala mara bahaya, baik diri kita, keluarga kita, kampung kita Indonesia, dan seluruh kota Balikpapan semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin Allahumma. Salatullah wa salamuhu, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahili menuju alam yang ilmi, yakni Islam wal iman, seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kajian. Saya tidak tahu sebelum-sebelumnya seperti apa modelnya, karena saya hanya badal gantiin Ustaz Mahmudin. Jadi nanti seumpamanya kalau apa yang saya sampaikan tidak seperti Ustaz Mahmudin, ya mohon maaf, karena beda orang. Beda orang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan bahwasannya pangkat dan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Ya. Pangkat dan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu enggak sama. Sama halnya kita bekerja, sama halnya kita di dunia ini. Kita bekerja di perusahaan, ada yang jadi sopir, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi manajer, ada yang supervisor, bahkan ada yang direktur. Nggak sama, pangkatnya nggak sama. Itu bekerja. Sama
kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu juga gak sama. Beda-beda. Pangkatnya beda-beda. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pengarang kitab Hikam. Kitab Hikam itu kitab tasawuf yang menjelaskan tata cara noto batin, kata orang Jawa. Ilmu rosok. Ilmu rosok. Hikam. Nah, pengarangnya itu mengatakan, "Idza turidu an ta'rifa maqamaka indallah fa'rif maqamahu indak." Kalau kamu ingin tahu seperti apa pangkat dan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa'rif maqamahu indak, maka ketahuilah, pahamilah seperti apa Allah bagimu. Kayak apa sih Allah bagi kita? Kalau kita ingin tahu pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita dalam bulan ini seumpamanya ya, karena pangkatnya pasti berubah-ubah tergantung seperti apa dan apa yang kita kerjakan. Contoh, seumpamanya di bulan ini kita adalah orang yang giat ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah seumpamanya, ya maka seperti itu pangkatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang ini ahli berjamaah. Oh, orang ini ahli datang ke masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, itu kata Rasulullah. Nanti salah satu orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dari kiamat yang tidak ada dapat naungan kecuali 7 golongan. Di antaranya adalah laki-laki atau perempuan atau seorang yang hatinya selalu berta'alluq dengan masjid. Jadi kalau nggak ke masjid itu nggak enak. Sikil gatal sikil ikan masjid. Perasaan masih kurang. Nah, orang yang semacam itu, oh berarti hatinya sudah berta'alluq dengan masjid. Berarti pangkatnya orang yang seperti itu di sisi Allah SWT. Contoh, oh di bulan ini atau hari ini saya itu kok senang berzikir kepada Allah. Ya, senang berzikir, baca Ratibul Haddad, gak pernah lepas setiap hari seumpamanya, selalu berzikir kepada Allah. Oh berarti orang ini namanya adz-dzakirina ilallah wadz-dzakirat. Kalau laki-laki perempuan adz-dzakirina, kalau perempuan wadz-dzakirat, orang yang banyak ingat, banyak berzikir kepada Allah. Ya, paham ya? Itu pangkat kita. Contoh jalan banyak. Contoh, ahli bersedekah seumpamanya. Ya berarti orang ini orang yang suka bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita orang yang suka lupa kepada Allah, lupa pada kewajiban sebagai hamba Allah, berarti kita adalah al-ghafil anillah, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita suka bermaksiat kepada Allah, suka melanggar perintahnya seumpamanya. Berarti bagaimana? Al-asi billah. Berarti orang ini yang ahli bermaksiat kepada. Jadi dua ini nggak bisa terpisahkan. Kayak mata pisau. Jadi bagaimana mata pisau itu? Yang bersebelahan ya, jarang yang pakai yang tajam dua jari. Artinya bersebelahan lah. Kayak begini. Kalau A pasti kebalikannya B begitu. Jadi ketika orang itu pangkatnya orang yang selalu ingat kepada Allah, maka pasti nggak dikatakan orang yang lupa kepada Allah. Pasti begitu. Pasti kebalikannya. Makanya kita harus muhasabah diri. Nimbang-nimbang rasa gampangnya. Ya aku saiki kaya apa ya? Gusti Allah kaya apa saiki nang?
Maka ya kita selalu tidak kayak apa kita. Ya kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Ya kalau kita suka baca Quran, berarti kita orang yang qari'ul Quran. Tapi kalau setiap hari nggak pernah sholat, umpamanya, jangankan kewajiban puasa di bulan Ramadan, sholat aja nggak pernah. Ya seperti itulah pangkatnya dia. Nah, itulah pangkat derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana upaya kita untuk mengetahui atau upaya kita agar pangkat kita selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ya kalau kita tiap hari seumpamanya baca Quran, nggak mungkin setiap jam baca Quran. Tetapi kalau kita berzikir kepada Allah, insya Allah itu kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bisa melatih diri. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan orang-orang baik laki-laki dan perempuan itu disebut dalam Al-Quran. Maka nanti disediakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih diri kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lupa setiap saat kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran sufi, berzikir itu ada dua. Ada namanya zikir jahar. Zikir jahar itu yang nampak didengar oleh telinga kita. La ilaha illallah. Seperti Rabbul Haddad itu zikir jahar. Kenapa? Karena orang lain bisa mendengar. Ada zikir khafi namanya. Zikir khafi itu bagaimana prakteknya? Setiap hembusan nafas kita tak pernah lepas dari kalimat Allah. Loh, kan rugi. Kita bukan wali. Kalau wali setiap saat akan selalu ingat kepada Allah. Bahkan kalau dia lupa kepada Allah tarfat ainin, sekedap mata lupa kepada Allah, dicabut kewaliannya. Itu wali. Tapi kalau kita belajar, bukan belajar jadi wali, belajar untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang itu ingat kepada Allah, insya Allah dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci. Ustaz, kenapa kok banyak orang yang bermaksiat? Saudara kita jarang sholat, orang tua kita jarang sholat, bahkan istri kita jarang sholat. Ustaz, kenapa? Dia sedang lupa kepada Allah, lupa sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia lupa kepada Allah, makanya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia lupa kepada Allah, dia nggak sadar kalau dia itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus melatih diri kita agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tasawuf, orang yang selalu merasa ingat kepada Allah diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu hati kita, pikiran kita, perasaan kita, di mana kita berada, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang semacam ini, insya Allah dia akan malu berbuat dosa, malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang suka bermaksiat kepada Allah, berarti dia sedang lupa. Karena lupa, yang sadar mengingatkan. Jangan dibiarkan. Biar dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melatih agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus punya wiritan. Wiritan itu apa, Ustaz? Wiritan itu adalah zikir yang kita biasakan.
Rotibul haddad ini wiritan yang dibiasakan. Rotib itu amalan yang dibiasakan. Namanya ini rotib. Ada rotibul haddad, ada rotibul attas, ada rotibul alidrus. Banyak rotib dan ini sini rotibul haddad. Syaratnya rotibul haddad ini ada 500 lembar, 500 halaman. Saya ada. Kalau rotibul attas itu al-kirtos syaratnya juga tebal segini. Tuh, syaratnya rotib. Nah, rotib itu artinya membiasakan kita berwirid. Kita harus punya wiritan. Wiritan itu laksana pedang bagi orang yang jihad fisabilillah. Kalau dulu orang yang berperang di jalan Allah, pedangnya pakai pedang perangnya. Kalau kita sekarang berperang di jalan Allah melawan hawa nafsu, pedangnya adalah wirid. Bahkan ulama sufi itu mengatakan kalau enggak punya wirid seperti kera. Man laisa lahu wirid fahuwa kal kirim. Itu kata ulama. Yang enggak punya wiritan, enggak biasa wiritan, habis sholat udah hilang kemana. Enggak punya amaliyah yang dibiasakan agar dia selalu ingat kepada Allah, yaitu tak ubahnya kera, katanya ulama itu. Ya contoh tersinggung ya Pak. Enggak ubahnya kera. Kenapa? Gimana kera itu? Ya makan, tidur, cari makan, tidur, ya gitu aja. Kera. Nah manusia kalau nggak punya kebiasaan ingat kepada Allah, yang tak saja sama lah. Makan, kerja, tidur, makan, kerja, gitu aja. Nggak ada apa istilahnya? Nggak ada kualitasnya hidup. Padahal setiap detik nafas kita di dunia ini ada hitungnya. Alhamdulillah kalau kita bisa setiap hari wiritan istighfar sama sholawat. Istighfar itu para jemaah besar faedahnya. Apalagi sholawat kepada Rasulullah SAW sangat besar faedahnya. Bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan kalau kita biasa baca istighfar, Allah mudahkan segala urusan kita. Kalau kita sedang bersedih, Allah bahagiakan. Kalau kita nggak punya harta, Allah beri harta tanpa dia duga-duga. Itu istighfar. Selain itu, dalam ilmu tasawuf, istighfar itu membersihkan diri. Ibarat piring kotor itu dicuci. Itu piring kotor dicuci. Biar harum pakai sunlight. Tubuh kita ini kotor, penuh debu, penuh dosa kepada Allah. Kita sadarlah namanya manusia kok. Ya namanya manusia itu tak pernah lepas dari namanya salah dan lupa. Manusia, orang yang dilupakan yang biasa namanya manusia, tak pernah lepas salah dan lupa. Maka ketika kita lupa kepada Allah, memang wataknya manusia, suka pelupa dan suka berbuat salah. Dan paling baiknya orang yang berbuat salah itu at-tawwabun, kata Rasulullah. Khairu khatta'in at-tawwabun. Orang yang paling baik dari sekian orang yang merasa salah, mengaku salah, itu at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Bagaimana taubatnya? Ya istighfar, minta ampun. Jadi ibarat kita ini tubuh kita penuh dengan kotoran, kita cuci dengan istighfar. Ketika wadahnya sudah bersih, kasih pengharum. Apa pengharumnya? Selawat. Makanya ketika ada hadis tuh tentang bulan Ramadan, ketika sudah masuk bulan Rajab, nanti bulan depan Rajab ya? Belum. Sudah Rajab bulan depan kan? Iya, Rajab sudah bulan depan ini. Nah, ketika masuk bulan Rajab, yang disunahkan apa? Banyak baca istighfar. Untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia itu, dari jauh-jauh hari sudah Allah peringatkan, sudah Allah kasih cara. Dari Rasulullah dikasih wanti-wanti, perbanyaklah baca istighfar. Untuk menghadapi Ramadan yang mulia,
barang kita dibersihkan. Nyampe ke bulan Sya'ban dianjurkan banyak bersolawat. Setelah badan bersih, wadahnya bersih, dikasih parfum. Hati kita dikasih parfum, dikasih solawat kita, biar harum, biar badan kita harum semerbak, siap menerima nur Allah, nur bulan Ramadan yang mulia. Nah, itu rangkaiannya. Ya sama. Dalam setiap hari kita baca istighfar, mensucikan diri. Setelah bersih kita bersolawat untuk mengharumkan diri. Orang yang ahli bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah tidak akan merasakan yang namanya kekurangan uang, tidak akan merasakan yang namanya kelaparan, nggak mungkin. Itu buktinya banyak. Ada orang punya hutang, jatuh tempo, nggak bisa bayar, akhirnya sama hakim mau disita rumahnya. Ini di Mesir ceritanya, di Mesir mau disita, tapi minta tanggung 1 malam. Apa jaminannya kamu sudah bangkrut, mau bayar besok apa? Rasulullah jaminannya. Ya udah, orang Mesir itu ketika menyebut nama Rasulullah gini tangannya, Allahumma shalli alaihi wasallam, gini. Saking hormatnya kepada Rasulullah. Di bis-bis itu ketika ada nama Muhammad disebut, mereka berselawat. Biasa tuh di Mesir. Sehingga hakimnya ini ya karena sudah Rasulullah yang menjamin. Nyampe ke rumah, anak suami sama istrinya ini bingung. Ini mau dibayar besok apa ini? Akhirnya apa? Enggak tidur semalaman, baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya si hakim mimpi, dia mimpi suruh datang kepada seorang kiai untuk mengatakan sholawatmu diterima oleh Rasulullah dan saya suruh minta imbalan, hutang saya suruh bayarkan. Nah gitu. Kagetlah si ulama ini, kok kamu tahu aku sedang setiap malam baca sholawat kok kamu tahu? Tadi malam saya dipimpin Rasulullah untuk mengatakan kepada sampean sholawatnya diterima, tapi saya suruh bayarkan hutang saya. Ya dikasihkan, bahkan dikasih tambah. Ketika mau dibayarkan kakak si punya hutang, ternyata tidak apa. Kalau kamu mau melepas hutangmu kepada si fulan, ada jaminan sendiri dari Rasulullah SAW. Akhirnya hutangnya dia lunas, dia juga punya uang berlebih. Dari si pemberi hutang dibebaskan, dari si kiai tadi itu yang biasa berselawat itu dikasih harta. Itu faedahnya selawat saja. Yakinlah insya Allah, yang ahli berselawat tidak akan pernah kekurangan makanan, tidak akan pernah kelaparan. Itu pasti. Apalagi beristighfar. Oleh karenanya kita paling tidak setiap hari itu istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Itu minimal sudah. Bersolawat 100 kali. Itu minimal. Kalau dari guru saya minimal setiap hari 500. Jadi bisa ini 100, besok subuh 100, maghrib ya pokoknya setiap 5 waktu 100. Istighfarnya juga 500. Jadi setiap bersolat salat maktubah istighfar 100, selawat 100. Itu wiritan pada zaman namanya. Punya kebiasaan kita untuk bermunajat kepada Allah, punya senjata. Sehingga bagaimana? Enggak sama seperti kera. Kalau kita enggak punya wiritan, ubahnya sebagai kera. Sehingga bagaimana? Jangan malu kalau kita kemana-mana bawa tasbih. Jangan malu. Nanti dikira Ustaz, wah sekarang alim ya pakai tasbih kemana-mana. Enggak usah. Saya kemana pakai ini. Saya bawa ini kemana-mana. Saya depan orang, depan pasar begini aja. Enggak usah malu, ngapain malu? Tasbih itu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita bukan wali kita dia. Kalau wali nggak pakai ini bisa. Sekejap setiap hembusan nafasnya, gerak tubuhnya itu semuanya Allah begitu. Nah kalau kita kan enggak, kita bukan wali. Maka caranya harus pakai perantara. Ketika kita melihat orang tasbih, pencet sallallahu alaihi wasallam. Taruh, ingat orang tasbih, pencet sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Saran itu mengingatkan. Kalau sudah terbiasa nggak butuh ini. Kalau sudah terbiasa, sehingga nggak perlu malu. Nggak perlu malu kita kemana-mana bawa tasbih, nggak perlu malu. Riya itu bukan orang yang menilai, tapi kita.
Kalau kita selawatan depan orang atau kita arti beramal soleh depan orang ingin dipuji orang tuh ria. Tapi kalau kita berselawat istighfar mesti depan orang karena kita yang merasa butuh kepada Allah, ya bukan ria. Masalah orang menilai, wah sekarang sampai kemana-mana batas alim sekarang sampai, ya biarin aja, ngapain gitu mikirin orang. Kalau mikirin orang, kapan kita kelar-kelarnya mikir orang? Gak kelar-kelar. Nah itu, sehingga para jamaah yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, itu proses kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pangkat dan derajat manusia tergantung kita seperti apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tingkat kemakrifatan seseorang itu tergantung bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab itu dijelaskan harakatus sukun fil ibadah dalilun ala wujudil ma'rifah. Gerakan tubuh kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan ma'rifatnya orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ma'rifat itu bukan orang sakti, bukan. Jadi ada anggapan kalau orang ma'rifat itu sakti, enggak. Orang ma'rifat itu adalah orang yang kenal kepada Allah, dia sadar aku ki sopo. Sadar Allah itu siapa. Kalau orang itu sudah merasakan, oh ya aku ini makhluknya Allah, makhluk lemah, berarti butuh orang yang butuh kepada yang maha kuat. Oh iya aku ini manusia, butuh rezeki, butuh makan. Berarti kan orang lemah. Siapa yang beri makan? Siapa yang beri rezeki? Allah. Kalau orang sadar begitu, itu namanya ma'rifat. Oh iya saya ini hambanya Allah, saya hamba Allah. Diperintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Nah itu namanya orang ma'rifat. Jadi kalau orang belum kenal kepada Allah, dia tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu. Para jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.